Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan lagi nih tutorial tentang mancing ikan lagi nih. Penjelasan mengenai yang suka galau ya. Ini mengenai umpan ya. Umpan biasanya umpan ya di umpan racikan biasa yang sering dikeluhkan ya. Umpan buatannya seperti umpan ikan mas, ikan mujair, ikan lele, ikan bawal dan lain-lainnya ya yang diracik gitu ya. Ini menggunakan umpan andalan masing-masing dari pemancing tersebut gitu ya. Saya sudah coba menggambar sketsa biar jelas ya, biar gampang menjelaskannya. Nah ini contoh umpan, ini contoh dari air ya. Ini adalah joran, ini orang yang suka mancingnya ya. Dan ini adalah ikannya ya. Mengapa umpan andalan yang sering kita gunakan ya tiba-tiba macet dan tidak mau makan itu ikan? Ada apa? Ada masalah apa? Baik, kita langsung aja kita jelaskan ya. Ternyata permasalahannya cukup simpel. Ada 3 permasalahan yang itu sangat mendasar sekali. Yang pertama, ini kan umpan. Nah, ini ikan. Ini umpan andalan kita ya. Biasanya ini suka bagus ya, sering makan. Racikannya sama, nggak ada yang beda. Lagi bikinnya pokoknya sama gitu ya. Jadi biasa suka makan ikan, ternyata tiba-tiba jadi macet gitu. Yang pertama itu adalah ini contoh umpan teman kita gitu ya, musuh ya. Bukan teman, musuh kalau di kolam ya. Nah ini joran dia gitu, mana gitu kan. Dia menggunakan umpan yang terlalu oper, dari aroma, dari esen, dari pewanginya gitu ya, dari hal yang membuat di sekitar kitanya ataupun di sekitar empang ini menjadi ikan tidak suka, terlalu sangat tidak suka gitu dengan aromanya. Kenapa? Ya jelas aja bisa kena. Wong airnya kan di sekitar situ. Nah, ini kan gak jauh. Biasanya kan gak jauh kalau apalagi yang harian gitu ya, lomba harian di empang gitu ya. Nggak jauh gitu. Jadi ikan malah menjauh gitu. Nah, padahal umpan ini kita ya, yang punya kita bagus gitu. Jadi keganggu sama tetangga. Nah, itu resiko ya. Kan. Yang kedua ya, bukan dari umpan teman kita ya, tetapi faktor dari kolam. Kenapa faktor dari kolam? Nah ini harus diperhatikan bila Anda mancing di kolam yang biasanya standarnya tidak diperhatikan gitu. Jadi standar kolam pemancing itu tidak diperhatikan. Apa saja standarnya? Contohnya, biasanya kan kalau mancing ikan itu kalau di kolam harian gitu ya, ininya rata dan ke depan semakin istilahnya semakin dalam gitu ya. Nah gitu ya, ini dasaran airnya biasanya semakin dalam dan rata. Nah kalau umpan kita berada di sini ya, nah tetapi ternyata lebih dalam di depan, nah cenderung ikan nggak nyamperin umpan kita gitu. Karena apa? Dia umpan seperti ikan mas itu enaknya yang suka lebih dalam gitu airnya. Dan di sini ada blower gitu gimana gitu. Yang kedua faktor air. Faktor airnya keruh banget gitu ya. Ah, keruh ya. Dan tidak ada sirkulasi. Bisa saja ikan dia tidak turun ke bawah ngambil umpan. Karena biasanya kan kita dasaran ya, di bawah gitu. Nah, contoh ini di bawah banget gitu ya umpan kita. Tetapi ikan tidak kuat turun ke bawah karena dia kurang oksigen ataupun terlalu keruh ataupun terlalu bau airnya. Jadi dia keliling-keliling setengah aja gitu deh. Jadi nggak ketemu sama umpan gitu. Dia cuma keliling-kelilingnya di tengah-tengah atau bisa saja ikan malah di atas gitu. Ngapluk kalau bahasa itunya, ngejepluk gitu. Ikan udah keliaran di atas gitu. Ditambah lagi yang teman-teman yang istilahnya umpannya yang terlalu ekstrim menyebabkan kolam menjadi tidak bagus airnya. Jadi ikan di atas, umpan kita kan di bawah. Nah itu faktor yang kedua. Itu yang penting sekali. Jadi kita menyiasatinya tetap harus pindah-pindah juga, tetapi jangan zigzag ya. Biasanya kalau saya ngakalinya coba di belakang tapi searah gitu. Ke depan lagi tapi searah gitu, coba lagi ke depan lagi. Nah semakin dalam biasanya kan kalau kolam. Nah
Dimana ada ikan di situ makan, nah disitulah kita terus ya. Itu alternatif. Tetapi kalau udah tercemar banget airnya ataupun hal-hal yang lainnya tidak bagus, sudah umpan andalan kita jadi tidak bagus. Dan yang ketiga, nah yang ketiga ini sangat penting juga nih. Nah ini ikannya itu yang jadi masalah. Apa yang jadi masalahnya? Bisa saja ada beberapa faktor nih, saya jelaskan satu persatu. Pertama, ini saya kasih tahu nih, bertanya-tanya ikan pada umpan gitu, dia udah kenyang, dia tertarik sama umpan kita, tetapi kenyang gitu, jadinya tidak lahap dan tidak makan, malah berputar-putar aja gitu, berputar-putar gitu. Yang kedua, ikannya sakit. Bisa saja kan, karena lama disimpan di tempat penyimpanan penampungan ikan di tempat pemancingan itu, sehingga dia merasakan tekanan stres ataupun sakit, atau bibirnya juga mungkin ya ada sedikit sakit, badannya sakit gitu. Pokoknya ikannya nggak sehat, makanya nggak nafsu makan umpan gitu. Walaupun dia lapar, dia kalau lagi sakit tidak lahap ya. Malahan kalau biasanya ada yang suka nakal, pemancingannya suka nakal, ikan yang tidak sehat hasil mancing, ikan yang didapat dari hasil mancing ditanam lagi ke kolam itu gitu. Jadi bibirnya masih sakit. Pas makan umpan dia sakit, dia akan lari lagi, nggak mau lagi. Dia beberapa hari mungkin totalnya ikan tersebut nggak makan gitu. Nah yang ketiganya itu faktornya yaitu ikannya memang dari beli ikan gitu ya, yang biasanya dari suatu tempat tersebut, biasanya beli ikan itu, pemancing itu berbeda-beda tempat gitu. Biasanya dari penampungan atau penjual ikan si A gitu, dari si B, dari si C gitu. Biasanya penampungan si A biasanya doyan sama umpan andalan kita gitu. Pas diganti sama ikan yang berasal dari waduk mana gitu ya, kolam mana gitu ya, penampungan mana, ternyata dia dasarnya aja nggak suka sama umpan kita gitu. Nah jadi selera ikannya berbeda dari yang awal penampungan dari beli gitu. Berbeda airnya, berbeda cara makannya, berbeda dasar makan, biasa dikasih makanan setiap harinya gitu. Nah, jadi banyak faktor ya. Jadi jangan selalu menyalahkan umpan. Jadi kita itu kalau umpan andalan sudah dibuat, udah begitu, standarnya seperti itu. Toh kita kalau lagi juara, kalau lagi banyak, kalau hokinya banyak, hokinya bagus gitu, tetap dimakan kan ikan gitu. Tetap ikan tetap makan kan gitu. Makanya jangan dirubah-rubah umpannya kalau sudah bagus. Coba lagi hari berikutnya gitu. Mungkin hari itu faktor yang tadi disebutkan terjadi, nah, gitu ya. Ikan bertanya-tanya gitu ya. Ini ya sedikit tipsnya ya, informasinya mengenai mancing ikan. Nah, ini sebagai sharing-sharing aja, berbagi. Semoga ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.